Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk sahabat Paguyuban Wara. Kenalkan, nama saya Nesa Putra dan ini bersama saya Yola dan juga Sandi Yudiansa dan juga Dedi. Oke, Udah. pada kesempatan malam ini kita akan podcast mengenai Gedung Biru Kota Bekasi Kalimalang. Oke. Untuk yang pertama, Viola bisa dijelaskan dulu untuk yang di lantai 1 ada apa sih di balik lantai 1 itu? Mungkin Oke, jadi ini teman-teman ingin tahu. jadi for your information ya teman-teman juga sahabat. Jadi waktu kemarin kita penelusuran Om Sandi ini lagi berhalangan hadir. Betul. Makanya beliau tidak ikut. Dan Maafin ya. bagi bagi sahabat-sahabat atau teman-teman yang mungkin suka sama Om Sandi kemarin dan nanyain Om Sandi kemana, nggak ada. Om Sandi hilang. Dalam. Om Sandi lagi berhalangan hadir. Nah, kebetulan waktu kemarin tuh sangat apa ya, bisa Fenomenal. dibilang experience-nya tuh oke lah. Jadi kemarin tuh kita menemukan satu titik lokasi yang itu sebenarnya udah viral di dunia maya juga, sosial media maupun di televisi. Itu udah sangat viral dan bahkan dia pernah diliput oleh salah satu YouTuber terkenal dan juga masuk TV ya. Betul. Dan kemarin juga sempat tanya-tanya, katanya Gedung Biru ini akan dijadikan sebuah latar atau background film. Oh, Iya. Ke depannya tuh. Ke depannya. Iya. Kan gadget kan. iya. Kalau kita pengen tahu yang tadi itu pertama tuh di gedung lantai pertama tuh masih belum ada pergerakan. Iya. Masih sekitar jalan-jalan, Betul. wawancara. Nah, dan juga di salah satu Gedung Biru ini itu ya, itu banyak loh katanya informasi dari sahabat kita Bang Jamal juga kemarin, itu banyak sekali YouTuber yang kurang, apa bisa dibilang apa ya Om? Kurang minum. Kurang minum ya, dehidrasi. Kurang mampu untuk penelusuran di situ. Iya, apa ya? Bukan kurang mampu untuk lebih halusnya itu. Halusnya Gagal. bukan gagal. Kurang apa sih pemirsa? Juga bingung. Kurang apa sih? Kurang Greget lah istilahnya. ya, kurang greget kali gitu. Iya. Pokoknya ya bisa lah nanti katakan sendiri ya. Gimana? Tapi lebih sering gagalnya ya. Bener gak sih? Mungkin kalau Nggak tahu. gagal kayaknya enggak deh. Mungkin Kan kalau gagal kayak- enggak, mungkin kurang kayak durasi. Kurang durasi, udah gitu juga mungkin ada hal-hal negatif yang lebih kuat gitu kan, sehingga mungkin mereka bukan nggak mampu, sebenarnya mampu, cuma lebih di apa ya, biar mungkin mereka tuh lebih mempedulikan Keselamatan diri. keselamatan Iya, masih, memprioritaskan keselamatan. kru gitu kan, rekan-rekan. Jadi nggak mau ngambil, kalau kita bilang Himla tuh nggak mau ngambil resiko lah. Nggak mau ngambil resiko, dan kebetulan banget kemarin itu kita tuntas semua di satu gedung itu di lantai sampai lantai 4. Kurang lebih durasinya hampir 2 jam. Betul. Hampir Padahal 2 pengen jam. banget tuh. Ya udahlah, emang belum jodoh. Ya. Oke, di lantai pertama itu kita penelusuran paling beberapa makhluk aja ya, seperti kayak Belajarin dong, genderuwo, Iya. terus kayak pocong. Kayaknya kurang wow juga kalau di Ya. lantai 1.
Iya, jadi kemarin itu kita juga sempat penelusuran dengan sahabat itu Bang Jamal juga ya. Jadi apa ya, untuk di Gedung Biru sebenarnya tuh salah satu gedung yang sejauh penelusuran itu yang paling menguras tenaga. Betul. Kita berada berapa sih? Nah, Lantai 4. Lantai 4. Saya aja energi sampai habis-habisan. 3 hari baru bisa full. Apa tuh? Fit kembali. Tadi itu masih bisa lanjut. Hah? Masih berlanjut. Jadi gini ya, sebenarnya kan kita pernah penelusuran di Islamic ya, gedung Islamic 3 sesi. Dan waktu sesi kedua dan sesi ketiga kan kita jadiin satu ya. Itu tuh nggak terlalu capek. Tapi kalau untuk yang kemarin bener-bener menguras tenaga, menguras energi, menguras pikiran, menguras semuanya. Mungkin karena sampai lantai 4 kali. Salah satunya mungkin itu juga. Salah satunya mungkin itu. Karena kan kita standarnya paling lantai 2 kan. Iya. Iya, kalau ini sampai lantai 4. Oke, di next untuk di lantai 2 karena lantai 1 itu kurang ini sih. Kalian juga Lantai 2 ini dari ngobrol-ngobrol aja kan ya. cukup lumayan ya. Lantai 2. Iya, tapi kalau untuk di lantai 1 sebenarnya tuh kita udah pernah disambut sama sosok tuh kayak kayak khusus ngesot, tapi dia tuh kuntilanak. Lantai 1. Iya, Lantai 2. lantai 1. Lantai 1. Sebenarnya kalau untuk lantai 1 sebenarnya masih oke. Kalau untuk level sama dengan lantainya masih level 1. Dan hawanya di sana juga nggak terlalu gimana Tapi gitu dingin sih. ya? Iya dingin tapi iya dingin. Pernah Iya. kan? Belum Enggak pernah. sih kita Enggak, belum pernah. Kita kan keluar dari lava. Oh iya. Jadi belum tahu kayak gimana. Kita reinkarnasinya tuh dari bangsa Mongolia. Jadi saya nggak tahu gimana benar-benar apa. Iya. Jadi es kayak gimana sih, emang dingin? kok jadi es sih? Ini kata dia. Megang es. Iya. Dingin nggak? Dingin. Oh dingin, es dingin. Es dingin pemirsa ternyata. Seperti yang dikatakan saudara Handri. Betul. Emang hawanya tuh gimana ya? Bang Ferry juga ngerasain ya? Adem. Adem. Awalnya Berarti bukan dingin, adem ya? Adem. dingin. Dingin. Dingin apa adem? Stop, sejuk. Yo, boleh. Lanjut. Jadi iya benar, waktu di lantai 1 tuh sebenarnya tuh ada salah satu kayak benturan energi ya. Tapi nggak tahu kenapa, tapi benturan energi itu ngebuat hawa di tubuh tuh adem, sejuk gitu. Nyaman nggak kira-kira? Enggak, kayak dinginnya tuh dingin nusuk, kayak apa ya? Beda dinginnya. Dingin malam tapi dia nusuk banget. Cuaca itu beda. Dinginnya nusuk sampai ke tulang. Bahkan kalau kita ke tulang aja sakit, iya. Bahkan nusuk tulang tuh sakit gitu. Itu di lantai 1. Lantai 1. Tapi sebenarnya masih oke sih, kalau untuk semuanya masih oke ya. Masih oke. Masih oke. Kalau untuk sosok-sosok tuh juga nggak terlalu banyak. Balance lah sama hawanya di sana itu. Nggak terlalu mencekam juga sih. Untuk di lantai 1 masih Oke. pemanasan. Lanjut ke lantai 2. Kalau untuk lantai 2 apa ya? Ngap ya. Panas. Ada apa ya sih lantai 2? Karena sih enggak ngap. Lupa ya. Iya. Napas, susah napas. Kuntilanak di atas loteng itu apa? Loteng apa? Hah? Pelafon. Pelafon ya. Di atas dalam sini kayak para-para Iya, gitu, kayak para-para. besi ini, besi itu ya. Parah-parah apaan? Parah-parah. Para-para pelakon lah ya. Kurang lebih. Iya kayak besi itu kan. Kalau Tahu apa namanya itu? ya udah ya Iya, pokoknya lah. buka di atas. Kenapa dia? Nah, sebenarnya aku waktu di lantai 2 itu aku masukin sosok apa ya, lupa. Sosok bayangan kali. Kuntilanak merah kalau nggak salah. Bukan. Bukan. Apa ya? Bukan. Apa dong? Lupa. Apa kameramen? Iya. Tadi berapa? Lantai 2. Ada 2. Mungkin kameramen nih ngeliatin foto hal yang aneh-aneh. Gimana? Enggak, waktu itu kan aku panggil sosok ya, apa ya, lupa. Pep, aku Kuntilanak, masih kuntilanak. Kita serahkan ke grup B. Gimana sih kuntilanak? Kuntilanak. Kuntilanak apa kuntilanak merah nih? Bingung Cuma nih. kuntilanak itu sedih bukan sih? Kejepit kali.
yang mana ya? Lupa. Ya pokoknya ya maklum ya pemirsa, Pakai banyak. karena banyaknya makhluk-makhluk yang kasat mata, jadinya tuh proses kita sama praktisi kita tuh agak sedikit lupa. Maklumin aja lah ya. Oke. Karena mayoritas di lantai 1, lantai 2 itu kebanyakan kuntilanak. Iya. Kuntilanak sama Kalau di lantai genderuwo. 2 itu, kalau di lantai 2 aku inget. Apa tuh? Jadi di lantai 2 itu sebenarnya juga ada salah satu sosok orang kebakaran. Oh iya, Ah iya yang Oh iya, di- yang apa kita sebutkan ya? enggak, jangan. Jangan. Kira ingat juga. Tragedi preman dah ya. Jadi untuk penasaran sahabat-sahabat kan itu kan disensor tit gitu ya. Bunyi. Gitu. Bunyi. Disensor tit gitu ya. Oke. Itu sebenarnya itu kata-kata sensitif. Tidak bisa disebutkan di depan kamera. Tapi mungkin kalau sahabat-sahabat tahu atau mungkin bisa searching di Google, boleh lah tentang sejarah-sejarah Gedung Biru. Ya, boleh di searching di Google untuk orang kebakaran itu ada apa dan kenapa, bisa di searching di internet. Oh jadi ini nggak boleh di sini nih? Jangan. Bella? Nggak Itu boleh. konten sensitif. Oh, gitu. Nanti jatuhnya jangan juga. Itu Iya. keras ya. Oke siap. itu mengandung SARA. Sarah. Oke, next. Next. Anggapannya Nah. itu udah kelar ya. Silakan cari di Google seperti yang Yola bilang tadi. Sebenarnya banyak ya kata-kata di situ yang disensor, yang sebenarnya itu tidak Pantas. bukan tidak pantas tapi lebih sensitif ya, kayak kata-kata sensitif gitu. Takutnya ada beberapa suku atau beberapa siapa gitu ya, Oh, oke jangan. dia sensitif, Boleh, jadi boleh, kita boleh. sensor. Ya Google Address itu. Dari host Nah, kita mungkin kemarin Di ada lantai yang 2 dirasakan apa tuh? ada apa? Ada banyak sarang kuntilanak. Iya, lantai 2. Sarang kuntilanak yang Itu lantai berapa? Oh, lantai 2. Bukan lantai 3. Lantai 2. Kedua, Lantai Sarang 2. kuntilanak. lah, Itu Bapak produser. Nah ini main Oh, lantai 2. lantai dua. Lantai 2. Lupa sih. Ya maklum lah ya. Kayaknya lantai Tadi 3. kejedot, Ini belum ngopi nih begini nih. kejedot kemarin. Udah Ini ingat? belum ngopi begini nih. Untuk saat ini ya, untuk kita syuting podcast ini sebenarnya tuh Gedung Biru belum tayang ya. Belum tayang. Jadi podcast ini tuh Gedung Biru belum ditayangin. Oh, berarti lantai 2 itu Bakal ditayangin besok. Nah, podcast ini bakal ditayangin nggak tahu kapan. To be continue. lantai lantai 2 itu sarangan kuntilanak Iya, yang tempat orang kebakaran itu. iya. Iya, Jadi ini kan Orang kebakar, Nih. orang kebakaran. nih, ini begini ya. Ini kan di sini nih sarang kuntilanak dan orang kebakaran di sini. Nah, sebenarnya yang unik, sebenarnya tuh aku tuh mau ngulik salah satu kuntilanak di situ. Karena itu kan banyak banget itu kuntilanak Pada di situ. kumpul ya? Pada kumpul sekitar 15 sampai 20 orang. Tiba-tiba ada sosok yang mendekat. Sosok yang kebakar itu. Jadi sosok yang kebakar itu mendekat dari arah, pokoknya dari depan aku mendekat dekat. Setelah dilihat-lihat, ternyata dia salah satu korban. Korban apa tuh? Korban kebakaran. Kerabakan kebakaran. Kebakaran. Iya, dibakar. korban kebakaran. Itu tragedi yang sangat apa ya, mungkin bisa Itu tahun-tahun barang matra gitu tahun 98 nggak kira-kira itu? Enggak tahu. Nggak ada sama pautannya. Nggak ada, nggak tahu. Enggak ada. Itu pure kejadian apa ya, bisa selisih paham ya. paham Selisih paham antara beberapa antar warga warga. dan dari perantauan mungkin ya. Ya pokoknya bisa di-searching lah di internet. Oke, Kita Mas, nggak- sebelum ini kan biasanya kan kita kan setiap di penelusuran gedung-gedung tua atau rumah-rumah angker, setiap rumah atau lokasi yang kita datangin atau kita kunjungi itu kan pasti ada makhluk yang benar-benar kalau kita bilang tuh di sini itu kayak jagoan lah atau enggak dia yang paling tuain. Nah di Gedung Biru itu setiap dasar, setiap lantai, apa semua gedung itu ada salah satu makhluk yang benar-benar tuh paling tuain atau yang segenin atau yang takutin.
Ada. Apa tuh? Ada yang dan Apa kebetulan nanti kita bahasnya nanti next setelah kelar di lantai 4-nya? iya nggak usah sih, dan kebetulan aku udah diikutin dari lantai 2. sama tuh makhluk yang tuanya tuh. Iya, Oke. dan kebetulan udah diikutin dari lantai 2. Nah, di situ kan di lantai 2 kan ada sarang kunti ya, dan beberapa itu kan aku sempet manggil salah satu. Dipanggil. Iya. Kenapa kok banyak banget di sini gitu? Karena emang apa ya, kalau kata mereka tuh emang di sini tuh tempat perkumpulan mereka. Yang lantai 2 masih ya? Iya, lantai 2. Emang B juga sempat manggil juga ya? Iya. Menjadi mediator. Dia sempat nangis tuh. Sempat sedih. Kenapa kok bisa sedih sih? Oh, itu di lantai berapa? Lantai Lantai 2. 2. Bukan ya? Yang sekarang kuntilanak itu. Oh iya, masa? Yang kamu bilang itu. Oh itu jadi aku ngerasa, bukan aku ya, kayak apa sih, dia tuh ngajak komunikasi aku kan di dalam. Aku sempat nanya, jadi sempat aku juga nguak beberapa sedikit tentang mereka lah, kenapa mereka berada di situ, kenapa kayak mereka tuh bisa segerombolan gitu di situ. Dan anak semua tuh wujudnya. Iya, kuntilanak semua, ada berbagai macam, kayak rupanya tuh nggak cuma kuntilanak itu doang. Gimana ya? Gimana sih, dia bingung. Yang saya tahu tuh kuntilanak pakainya tuh tertutup. Iya bener, pakainya Ya kan, Tapi tertutup. putih semua kan? Iya, cuman kalau untuk wajah tuh ada yang berbeda, jadi kayak ada yang berdarah-darah, ada yang Ada yang retak. pucet, iya ada yang retak, ada yang bajunya tuh kumuh. Tapi dia tertutup kan? Iya. Tuh, pemirsa, kuntilanak aja baju Nah, tertutup. yang saya mau tanyakan itu kok bisa jadi sarang kuntilanak? Itu emang karena buangan atau Enggak, karena emang di sana tuh perkumpulan mereka dari awal sebenarnya. perkumpulan dari awal? Iya. Sebelum ada gedung biru? Iya, kemungkinan sebelum dibuat gedung dulu tuh rawa, kayak apa gitu ya, pokoknya kayak tanah lapang udah gitu. Benar-benar. Udah lama. Dan di gedung di lantai 2 aku juga manggil satu sosok, apa ya, lupa. Harusnya dicatat. Berarti walaupun sarang kuntilanak nggak untuk kemungkinan 1, 2, 3 atau 4 tuh kuntilanak semua. Enggak. Macam-macam. Ada aja macam-macam. Ada. Dan di lantai 2 aku juga baru ingat, itu kan sempet waktu aku habis komunikasi sama mereka, habis si Bang Jamal ngebebasin si sosok yang kebakaran itu, karena kebetulan waktu dibakar tuh posisinya itu kayak keikat gitu, kayak diikat. Mungkin Bang Gali kalau kita ceritain langsung paham mungkin dia. Jadi bayangannya tuh kayak sosok nih, kayak wujud orang gitu, terus diikat terus dibakar, dup-dup udah gitu aja. Tapi saya minta buat dilepaskan aja ya? Apa Iya. Jamal ya? Dilepasin Tapi juga belum sih. lepas dia? Lepas. Cuman ya abis itu balik badan seret. Terbang? Enggak. Jadi waktu itu aku langsung giring tim, langsung udah ayo kita next ke lantai selanjutnya. Oh iya. Ingat ya? Iya benar-benar. Kirain penyerangan dari kuntilanak. Iya. Penyerangan? Iya. Jadi apa ya, mereka tuh kayak udah siap mau ngeroyok gitu lah kalau menurut kita tuh. Karena mungkin kita bukan mengganggu ya. Lebih mungkin ada beberapa tim yang agak ngeganggu. Mungkin ada beberapa kru dari kita yang mungkin agak ngeganggu. Oke, dilanjut untuk di lantai 3. Ini lumayan seru juga lantai 3 nih ya. Ayo semangat. Lantai 3 seru juga ya? Ya, Bang. jangan ditanya dari Violanya dulu juga dong. Gimana dari saudara Andi sendiri Iya. yang dirasakannya tuh apa? Nah, gitu dong, tanyain. Itu mau kita tanyain tapi disikat terus. Kita jadi bingung. Oke, aku akan diam. Nah, coba gitu. gimana nih, Mas Andi gimana coba? Oke, untuk sahabat Paguyuban Warat-Warat, jika Anda penasaran, tetap dipantangkan terus videonya. Udah? TikTok juga. Udah di depan nih tadi. Oke, siap. Oke, untuk saya dari lantai 3 itu, yang pertama saya dikasih lihat dari praksi kita itu ada sosok yang pertama lagi. anak kecil, benar nggak? Hey, Ya, itu bukannya lantai 4 ya? lantai Lantai 3 anak kecil? anak kecil. Tiga. Beberapa anak kecil situ sedang kumpul
Dan yang lebih seru Oh lagi iya. untuk sahabat Kecil. itu ada seperti kayak raja dari anak kecil itu, Bang. Hah? Maksudnya Kalau aja? dibilang raja bukan ya? Apa sih? Coba jelasin ke pemirsa coba. Iya, Kayak apa sih, kayak pimpinan gitu. kayak pimpinan, tapi dia yang mengasuh anak kecil itu, Bang. Kalau bisa dibilang tuyul apa sih? Bukan. Tuyul. Kalau tuyul itu dia nggak main ke gedung, bisa tahu. Enggak, itu tadi bapak produser mau ngomong apa bapak? Tapi itu kayaknya buangan apa gimana? Pembuangan itu yang nggak sama dengan itu. Nah, terus Nah, terus Iya. Oh, kode-kode nih bapak produser kita. kenapa tuh? Hai bapak. dia yang bisa dibilang perutnya itu gede. Jadi sosoknya laki-laki ya yang memimpin ya. Perutnya gede, kepalanya botak, bajunya besar gitu, Bang. Oh, kayak film Tuyul Bayu tuh kentung, Wah, iya kayak gitu. betul nggak? Ya kan tuh. Ah benar. Apa ya? Kalau Oh, bisa iya. dibilang tuh. Cebol. Nah, dari anak-anak kecil itu katanya sih hasil dari Aborsi. pesugihan ya. Pesugihan. Mungkin orang tuanya mengorbankan anaknya jadi Tumbal. Tumbal. Tapi itu anak bisa diajak komunikasi nggak? Bisa? Kemarin diajak sempat. Sempet Apa jawabannya? sempat dirasukin juga biola. dirasukin. Oh, Hang. Dia apa namanya? oh nyambat. Iya. Namanya siapa itu? Oh iya kita dia memperkenalkan diri dengan namanya Ade. Adi. Ade. Dia minta dipanggilnya Ade aja. Oh, ada. Yang gemuk Gemuk, kecil ya? iya gemuk Oh, kecil iya, lucu gitu. Yang dikasih permen sama Robi nggak mau, saya kasih telur gulung nggak mau juga, Bang. Karena dia nggak mau apa-apa, dia maunya pulang ya. Ada saja. Iya, dia Dia maunya maunya pulang. pulang. Tetap dia mau pulang. Oke. Si- Untuk Bang Freddy gimana? Entar dulu. Iya, Yang dirasain nggak? Mungkin kameramen kita nih. Kalau saya mah di lantai 4. lantai 3 dulu. Ini bahasa lantai Jangan 3 ya, nyamber. Itu mah biasa aja. Biasa aja. Wah, mantap. Kalau ini. Man banyak sosok juga situ sih. Pernah ada meme. Kameramen selalu sama tidak. Kameramen tidak akan selalu tidak. Kameramen itu Hah? apa ya? Nggak tahu. Aku kan Tidak selalu selamat. Ya, aku kan manusia. Jadi kan Emang kita bertiga apaan ini? Dumit. Jadi kan pernah ada meme yang bertebaran di sosial media. Kameramen selalu selamat tidak. Meme itu dibantah bohong oleh kameramen kita. Karena kameramen kita tidak selamat kemarin. Bentar ya. Jadi Boleh. kita bahas di lantai 3. Jadi kemarin tuh kalau nggak salah dia tuh suka banget sama Om Andri, Siapa? si Ade. Si Ade. Oh. Bukannya mau dia mulu sih? Kenapa sih? Lucu ya kalau kata kemarin itu waktu di aku ngerasanya kok orang ini tuh lucu gitu. Wow. Lucu. Kok orang itu Kayak Anabel. sama. Kok orang ini tuh sama kayak aku gitu. Mungkin karena dia gemuk, saya gemuk, Bang. Jadi Iya. dipanggilnya Gemoy. Gemoy. Bukan Adi. Mungkin dari dia Adi kali. Ade. Orang Gemoy, Bang ya? Ini Ade. Dut. Kata-kata yang selalu aku ingetin dia tuh ngomong dut gitu. Dut gitu. Iya, gendut. Sama kita katanya. Tuh. Itu aja tuh. Terus kemarin juga waktu itu kan aku juga hampir mau manggil yang sosok yang apa ya namanya? Nah. Pemimpinnya si Kuntilanak. bukan Si anak-anak kecil itu. Oh dia punya pemimpin juga. Kayak untuk Ada. sahabat TikTok bantu tap layar untuk Jamaluddin. Ya, ada acara apa itu, Bos Andri? Jamaluddin monitor. Monitor kita meleduk. Monitor mulu. Nah, jadi Oke, apa ya? Rasanya itu berat Nah, karena itu sosoknya negatif. Baru pertama kali, bukan pertama kali sih ya. Tapi pertama kali bener. Tapi nggak pertama kali juga. Iya, perasaan itu yang sosok Mm-mm. yang gemuk itu. Iya. Hampir.
hampir karena setengah energi dia tuh udah di tubuh aku, udah aku tarik, tapi nggak jadi masuk karena berat banget, panas banget di badan gitu. Pantesan yang Robi apa yang gotong-gotong berat banget itu yang itu ya? Iya. Bener sih ya? Yang mau pingsan ya? Iya. Itu besokannya itu. Iya. Nah itu pada akhir acara anak kecil tadi dipulangin atau masih Nggak kecil? bisa Oh, iya? karena udah di apa ya? Udah diikat ya? Udah diikat sama si tumbal. Mungkin ada perjanjian kali. Diikat. Setahu aku orang kalau udah dijadiin tumbal, Hah? dia tuh bakal terus mengabdi sama tuannya. Dia bakal terus mengabdi sama tuannya sampai kapanpun. Sampai mungkin, Kiamat. ya, Kesian ya itu bocah. nggak akan bisa terlepas karena rohnya udah beda jalur gitu. Harusnya kita ke rohnya ke alam sana, ini malah menyimpang. Tapi anak kecil ini emang dari pas lahir apa emang udah pas keluar kebun anak? Yang Keluar, tahu. udah keluar. Udah keluar. Ya udah berbentuk segede itu tetap di alam goib Dipersembahkan gitu ya buat persembahan raja si anu gitulah kalau kita bilang malah ya. Dan kemarin, Kan jujur saja aku sakit hati. Sakit hati sama medih nih. Dibilang berat. kenapa itu? Sakit hati. Jangan terlalu vulgar gitu kalau sama perempuan gitu. Ya dibilang berat sama Andri. Enggak sih sama mereka. Iya. Tapi emang berat banget bang. Emang. Tahu nggak? Nah. Besi yang ukuran berapa kilo tuh? Zed. Oh jangan bersih dah, ini aja toren 5.000 liter. Iya. Itu segitu isi air. Berat banget. Tapi emang bawaan dari si itu kali yang itu bang ya? Iya. Gemuk ya? Yang bener. Yang anak kecil itu. Bukan yang rajanya itu. Rajanya itu. Iya. Karena energinya terlalu negatif. Negatif kan itu apa auranya terlalu gelap, terlalu Mungkin auranya masih di dalam di Tubuhnya, iyalah. Jadi pas diangkat tuh merasa berat banget, orang si Robi aja sampai nggak kuat. Mungkin ada cuplikannya nanti. Kalau Oh nggak salah ya. kenapa guru nggak nyewa forklift? Bisa pakai forklift enteng. Tapi kok Apa forklift? Kok Sananya syuting proyek. Oke, lanjut ya, Pak. Itu masih di putaran lantai 3. Lantai 3. Setelah itu ada berbawaannya lagi atau langsung lanjut ke 4? Apa ya? Ada Kan kuntilanak mungkin merah masih juga. Di Enggak sih. jalan merah di lantai 4. Oh, Lantai empat. empat. Dulu apa paling ya? Di toilet di dalam. Iya. Iya, lantai 3 tuh ada gitu di toilet itu. Oh emang ada toiletnya juga? Ada, itu kan bekas. Toilet ada ini juga ada apa kayak meja kompor, Ayah, ya kan? kapan? Di? Lah, Lu, lagi mah Lah. night host. lu. Ini gimana sih? Meja Apa? kompor. Ada meja kompor? Ada, Di Di mana? dalam itu. iya, kayak meja kompor itu kan mungkin tuh buat tas wastafel apa gitu. Soalnya adanya di. Ini kameramen jangan-jangan diajak ke alam lain kan jangan-jangan. Ya benar, mungkin karena kamera kan fokus ke kamera bang. Dan kita kan melihat kemana-mana gitu. Kita Jadi, ke sana ke sini. maaf ya Sini, pemirsa, sini. mungkin agak nggak sinkron antara ucapan dari kameramen atau host kita nih. Bukan karena kita syutingnya beda ya, bukan. Tetap sama, mungkin pemikiran pola pandang host itu fokus ke apa yang ditelusurin. Nah kalau kameramen benda yang ada di situ. Jadi sama-sama nggak fokus. Itu aja intinya. Lanjut. Ya, dan kemarin juga itu sempet ada di lantai 3 melintas di atas. Sang gitu. Apa nih tuh? Pocong. Lantai 3 ya? Lantai 3. Oh iya. Pocong Bahasanya melintas. kan bukan pocong kalau dia lama. Poci. Nah, Poci jangan hilangin tuh, miskin. jangan hilangin bahasa itu. GST. Terima kasih Bunda Alisa yang sudah kirim gift. Semoga lancaran selalu rezekinya. Bu, salam kenal Bu, saya mana? Nih, saya. Nah, dari Bang Sandi. Ya, bantu di tag untuk Sandi. teman-teman semua. Semoga berkah selalu. Amin amin. Ya, Ayo, lanjut. next. Lantai 3 yang tadi sekelibat lewat poci itu dia sifatnya mengganggu atau hanya sekedar lewat aja? Itu Kelul yang sedang mengganggu kameramen. Nah, Gimana? Pendapatnya lantai 4 kan. Lantai 4. 3
Kita langsung masuk ke lantai 4. Part bener-bener tercapek, tersulit, terkuras semuanya. Mungkin teman-teman juga pasti penasaran ya. Itu bener-bener paling energinya paling sedot loh. Wah, pokoknya di lantai 4 di part terakhir, di lantai terakhir yang bener-bener kita habis-habisan. Energi terkuras semua. Nah itu yang kita lihat ada video adegan jamak kesurupan tuh setelah yang digangguin pocong tadi atau Sebelum. Oh jadi nih ceritanya itu dari mana nih? Pas mau naik lantai 4 diganggu Lantai pocong. 4 itu Di lantai 3 kita udah diganggu. Diganggu. Tapi iya itu clue-nya. Di lantai 3 tuh sebenarnya kita udah diganggu. Jadi si pocong ini tuh dia tuh jadi kayak di awang-awang gitu Nah, loh. lalu ini kita coba pengalaman kameramennya gimana coba? Ya saya aja kayak masa melayang gitu, kayak gimana gitu, kayaknya susah buat ini. buat fokus ya. Iya, susah fokus. Yang penting pokoknya susah dah kalau ini udah diganggu, Jadi dia diganggu sih. sudah mengeluarkan energi negatif ya. Iya. Nah susahnya itu dalam arti kata apa nih Bapak Pati? Megang kameramen itu atau jalan, jadi biar bisa tahu nih kira-kira Fokus dalam pengambilan gambar. ketika jadi diganggu kita- sama makhluk halus itu kan Iya. macam-macam susahnya Ya, tuh. banyak kayak ada bisikan-bisikan ini segala macam gitu kan. Ya kita kan jadi nggak fokus jadinya buat megang kamera kan, makanya kamera tuh lari kemana-mana jadinya. Lari, Iya, biar lah ya. buyar ngeblur. Jadi secara langsung Bang Freddy ini tidak fokus ya. Gimana? Secara tidak langsung Bang Freddy ini sebagai kameramen tidak fokus untuk gitu. menjalankan Karena ini tugasnya. makhluk ini kayaknya benar-benar liar lah ya, kalau kita bilang lah ya kan. Karena dari gedung lantai pertama, kedua, ketiga itu sampai keempat beda-beda makhluk. Senyumannya itu loh Viola yang bikin pemirsa itu ketok-ketok. Lanjut lah. Udah. Oh iya udah. Lanjut. Nah. Gimana? Untuk teman-teman juga penasaran di lantai 4 itu sebenarnya spesial itu ada buto hijau. Hah? Ya buto hijau yang besar Buto hijau 2 kali bisa lipat ke dari Jakarta. Gondoruo ya Viola ya. Benar nggak sih? Iya. Yang sebesar 2 kali lipat dari Gondoruo. Ya, Tangannya, matanya satu kan? iya matanya satu. Tahu kita pun butuh hijau hanya ada di alur cerita itu legenda daerah Jawa Timur. Yang saya tahu ya kan. Bukan apa sih namanya kita sebutnya buto hijau, tapi bentuk gimana? fisiknya tuh bukan kayak buto hijau. Sejenisnya lah gitu. Sejenisnya. Warnanya nggak hijau kok. Oh nggak hijau, Enggak. lebih kayak apa ya mungkin. Berpaduan antara wowo dan juga buto hijau jadi satu jebret Nah anaknya. mungkin kalau yang tahu kita bilang itu, kalau tahu pemirsa mungkin ada yang tahu makhluk Keti itu seperti apa. Hah? Keti Emang ada makhluk peti? ada. Mungkin gue lebih tahu. Yeti. Makhluk Yeti itu apa? Seperti itu. Ada yang di salju, ada juga yang di hutan. Mungkin bisa di searching makhluk Yeti. Udah itu. Itu Oh, yang makhluk ada di mitologi. film Amerika ya? Itu makhluk mitologi. Kurang lebih. Yeti itu ada. Bukannya jadi itu mungkin mitosnya orang-orang luar tuh Yeti itu ada. Mungkin kalau yang penonton nggak tahu nih bisa di searching Yeti itu apa. Kurang lebih seperti itu yang disebut sama Viola. Dibilang sosok Gondoruo bukan, Masa kayak sih? gorila, dibilang kayak gorila bukan, tapi itu makhluk kayak coba makhluk Yeti. Yeti. Searching dulu ya. Boleh. Apakah Karena kita Oh, Yeti. nah Seru. kita jujur pernah waktu lagi di gunung itu ngeliat tuh makhluk tuh dibilang nyata, Tapi pernah karena lihat kita langsung? ngeliat langsung. Pernah lihat langsung? Dibilang gak nyata pun jadi dibilang kayak mitos, cuma kita nggak mau ngomong gue ngeliat ini sangkanya ntar nanti jadi ntar aneh-aneh lah. Di daerah mana itu? Nggak boleh sebutin gunung-gunung ya. Oh. Pokoknya kita mendaki pernah gitu. Itu Kayak- malam. Hah? Malam hari. Mau maghrib kayak itu ya? kan kalau nggak salah Oh. ada di kalau nggak salah ada di film kartun deh. Kayak UUAA. Ada film kartun. Enggak ada film kartun, cuma saya lupa nama kartunnya apa tuh. Tapi emang gimana ya filosofinya Iya kan? itu emang bener real nyata, cuma dia kayak sekilas kayak lebih dikatakan kayak siluman lah. Kayak UUAA. Mana ada gak? Ada kayak UUAA.
Nah, itu kan saljunya. Mm-mm. Ada yang di hutannya. Oh iya. Yang mau di masa? hutan yang di Kayak hutan. monkey ya? Iya. Dibilang Tapi- kayak gorila. Enggak, tapi kepalanya ada benjolan gini sih. Enggak, macam-macam. Itu kan di salju, ada di hutan. Jadi itu tiap itu katanya punya dia kayak bunglon. Di dalam tuh kayak bisa ada di hutan, ada di salju. Nah itu walau alam bisa Tapi kan olah kalau Yeti kan matanya 2, kalau buto hijau kan 1. satu. Nah, tapi Nih. yang Karakteristiknya sebenarnya tuh mirip kayak ini. mana? Karakternya masuk. Iya, banget ya. cuman Kayak kepala barong ya? Barong Yang Bali. butuh hijau, makanya kita bilang legenda butuh hijau itu kan yang kita tahu dari daerah Jawa Timur, iya. gitu kan. Tok bisa ke Jakarta. Nah, mungkin makanya Gini. Viola bilang tuh yang namanya makhluk itu kan Mm-mm. bisa aja kemana-mana Iya. ya kan. Malah kita bisa kemana-mana sebenarnya ya. Kalau untuk seperti itu sebenarnya tuh bisa. Karena kan mereka kan tidak terbatas. Maksudnya mereka itu tidak ada hambatan ruang, waktu, dan juga dimensi. Nggak ada mereka tuh kayak gitu. Betul. Di dunia mereka tuh gelap. Jadi mereka tuh nggak sadar kalau mereka tuh lagi di mana tuh mereka tuh nggak sadar. Nggak sadar? Enggak. Jalannya dia itu juga berapa langkahnya dia tahu nembus Iya. atau Jagorawi. Bisa, hebat. Ya, Jadi kayak gitu. Nggak juga. ya kali aja nembus langsung ke Mekah gitu kan. Wali kan contohnya kita jangan bicara makhluk itu deh, wali aja deh ya kan. Kita coba ngedengar keagungan wali tuh bisa nembus dari gua ini kemana gitu kan. Nah, jadi kita kemana-mana fokusnya yang tadi itu aja gedung. Lanjut gedung lantai 4. Oke, untuk gedung Jadi lantai cuma 4 buat hanya contoh aja sih. ada sedikit tragedi, yaitu dari proses kita itu mungkin mau berkomunikasi awalnya ya Viola ya. Abang Jamal di situ ada nggak? Ada Bang Jamal hadir. Bang Jamal silakan dijelasin. Bang Jamal bisa live go ke atas. Bentar untuk sahabat, kita sambil live TikTok. Ini ada satu praktisi kita yang tidak hadir. Alright. Mungkin Oke. lihat kali dia lagi online juga. Bisa nggak? Untuk Bang Jamal dipersilakan naik Ke atas panggung. ke atas panggung. Jangan lupa naik di atas tingkat. Apa saya perlu Saya pakai hitung panggil dari lewat? sekarang. Nah, itu ada. 1, 2, Gelap. 3. Assalamualaikum. Untuk Bang Jamal dipersilakan. Masya Allah. Mas Jam. Hai, gitu dong. Bang Soalnya mana tuh? ada. Di atas masih. Halo, Assalamualaikum. Mana sih Di suaranya? sini nih, di atas nih. Nah, sambil. Oh, kameranya. Oke, Bang Jamal, bisa diceritakan itu tragedi waktu kesurupan di Gedung Biru lantai 4? Ya itu apa, mau berkomunikasi cuman udah keburu gemes gitu tuh, jadi masuk itu ke badan. Nggak kedengeran. Oh, tadi awalnya komunikasi. Ayo lebih teriak. Terus Teriak lebih keras. jadi udah masuk ke badan itu udah los. Oh, gitu. Kok nggak kedengeran? Dia pakai bluetooth misalnya. Awalnya komunikasi katanya, terus tiba-tiba langsung masuk. Luar biasa itu, energinya full power. Iya. Kira-kira sekarang untuk stamina gimana? Udah fit kembali? Langsung fit itu. Langsung fit. Oh, langsung fit. Alhamdulillah dibantu oleh guru besar kita dari Paguyuban Warawiri Warat. Oke, Bang Jamal tidak bisa hadir ya malam ini. Semoga Bang Jamal Makin jadi Jamal. Makin jadi Jamal. Ya, terus dijaga terus stamina-nya, karena besok malam kita mengadakan penelusuran di daerah Cakung. Cakung. Siap? Kok sebutin sih? Spoiler. Trailer tuh. Oke, Denda, siap. denda. Oke, terus dipantengin terus ya, Bang Jamal. Nah,
Iya katanya. Untuk teman-teman bantu tap-tap layar juga biar semakin semangat malam kali ini. Nah, jadi gitu tadi kata Bang Jamal, katanya dia awalnya mau komunikasi dengan satu sosok putri hijau, tapi entah kenapa dia malah kerasukan. Nah, tiba-tiba saya juga kaget pas kerasukan itu. Kagetnya gimana tuh? Wow, gitu. Pokoknya tiba-tiba dia langsung jatuh ke belakang, langsung saya peluk, Bang. Langsung, Romantis, gitu. kayak film Titanic. Berpelukan. Oke, terima kasih banyak untuk Sampurna J yang sudah kirim-kirim gift. Nah, terus pas lagi megangin dia tuh saya kirain bohongan. Ternyata bener. Badannya itu keras. Kalau orang kesurupan itu keras ya. Kayak batu. Nggak tahu, kayak kita nggak sadar. Kayak kita orang kesurupan. Kayak kita nggak sadar. Tahu-tahu Mungkin Saudara Andri bisa ngejelasin ke pemirsa kesurupan itu seperti apa. Mungkin kan banyak nggak cuma keras gitu kan. Yang mungkin ada pemirsa ini yang pernah pengalaman atau ngalami lah. Iya, setahu saya sih untuk sahabat. Jadi kalau kemarin tuh waktu Bang Jamal kesurupan itu tangannya keras. Kayak saya kirain pendamping dia yang masuk, Bang. Taunya buto hijau gitu. Sempat dia berontak 2 kali. Teman kita itu yang jadi pendampingnya Jamal juga, Bang Robi itu mental, Bang. Mental itu nggak kuat karena megang gitu. Terus juga satu lagi siapa itu Baba ya. Abah juga. Abah sempat nggak kuat juga megang. Saya berusaha buat megang kenceng itu. Iya, biarin sampai dia bernafas juga. Biar doang orang. Ya, takutnya gimana ya? Loncat kayak ini, Bang. Itu dia yang dikhawatirin lantai 4 loh. Jadi sebenarnya tuh gini loh. Kalau bagi yang pengen tahu rasanya kesurupan tuh, rasa kesurupan tuh Rasanya apa? awal-awal ya, dia mau masuk ke kita tuh rasanya tuh kalau aku tuh pusing, kayak nggak sadar gitu loh. Tiba-tiba tuh kayak tubuh kita tuh kayak nggak mau kita gerakin, tapi Nggak bisa. kayak nggak terkendali. Karena yang bukan gimana sih? Iya benar, yang gerakin bukan Karena kita. yang ngendaliin bukan kita. Tapi saya. Nah, untuk orang kesurupan itu kita berada di alam sadar kita ya? Iya. Enggak sih? Apa kita dibawa kemana gitu enggak? Kita dibawa alam sadar, tapi dia bisa nyamperin kita di alam bawah sadar. Jadi selain sosok di tubuh bisa komunikasi ke luar, dia juga bisa komunikasi dari dalam Di dalam sama kita. bisa. Betul nggak? Betul. Betul. Mungkin selain di alam sadar, alamnya PT Pera juga bisa kali dia berprestasi. Kan PT Pera kakaknya alam. Serah. Nah habis itu Karena udah malam juga nih sahabat, jadi agak sedikit kita nggak sadar ya. Aku nggak sadar kalau aku kerasukan. Tiba-tiba bangun-bangun sadar-sadar, nggak tahu tuh tiba-tiba dibangunin, berat banget. Siapa tuh yang ngomong? Emang ada yang ngomong? bener Bang. Berat banget bener. Bang kayak baja yang ukuran berapa tuh, berapa kilo? Dan dulu baja apa nih? Berat banget Bang, bener. Robi aja sampai nggak kuat. Itu seorang Robi ya? Dia belum Robi. Oh, Itu Harusnya seorang Om Adri nggak kuat, padahal badannya gemoy. Kalau Bang Robi masih wajar. Kenapa wajarnya? Kan lu kenapa Robi wajarnya? oh kan dibilang diet. Mana orangnya? Dia tuh kayaknya. Tuh, kan dia ngeliat tuh. Siapa itu? Girl strong, boy. Nggak tahu. Jadi sadar-sadar tuh gimana? Diet banget, bukan masalah diet enggaknya. Tapi waktu kita kerasukan tuh, energi kita tuh bukan kita, Bukan. tapi mereka. Di alam bawah sadar. Ya aku nggak tahu sih ya, kalau berat ya mohon maaf. Lain-lain kalau misalnya dia kesurupan, jangan Robi dah. Takut kecenglak doang Bang. Ganti-ganti, jangan Robi. Ya kalau mau saya Jadi kan berenang di luar logika, di luar prediksi, ya kan. Pas ada yang Robi, ya Robi bumping. Ya kan, ibarat kata kalau McDonald itu, aduh apa namanya itu, Rey Mysterio sama Ken Oh bisa. sama Bintang.
Dibanting. Banting. Jangan dong. Oke. Itu kan buat nasi mer gimana? Lanjut. Diet Itu kelar itu udah apa? seksi ya aku. Diet makannya. Nah, itu lanjut setelah kelar kerasukan tuh gimana? Udah Sakit badan semua. emang Itu begitu. yang kerasukan apa ya? Butuh hijau. Bukan. Tadi kan udah butuh hijau. Ah, kok butuh hijau? Iya kan kita kan bahasnya kan general. Kerasukan apa? Semua kerasukan pasti begitu capek, nguras energi banget. Betul. Bener. Kayak badan tuh Tapi rasanya seru tuh loh. remuk. Waktu dia kesurupan tuh seru. Jadi ada makna-makna yang dapat dikulik. Tapi tempat ngobrol gak waktu kesurupan? Apa tuh? Next mau kemana lagi? Masa di kepo? Lokasi explore selanjutnya Kepo. gitu. Tadi gua ngomong apa sih? Lokasi ekspor selanjutnya. Makanya jangan lupa. Rahasia. Ini tadi ngomong apa ya? Makanya jangan lupa untuk Girl Strong Boy di apa namanya masuk ke channel YouTube yaitu dengan channel Paguyuban Wara Wiriwara. Jangan lupa di subscribe untuk Girl Strong Boy. Bantu tap layar juga untuk TikTok. Apa ya? Ini kita lagi mau ngomong lupa. Ya intinya pada waktu itu kan Viola kan kesurupan. Oh iya, Apa? tanda-tanda tuh gimana? Saya lupa. Ya sadar ya sadar. Sadar. Lebih sadar loh, aku kok begini. Bangun kan? Itu setelah Berat si, banget gitu. apa namanya? Setelah si Jamal kesurupan apa Yola dulu sih? Viola dulu. Viola dulu. Nah, terus setelah Yola, Bang Jamal, setelah Bang Jamal ada apa untuk kameramen kita bisa jelaskan tragedi soal Nah. Oh, ada. Mbak Jama belum tuntas. belum tuntas. Belum tuntas. Gimana tuh Jamal? Kemarin tuh sebenarnya tuh dia tuh bisik-bisik ke aku. Ini di belakang mau aku ajak komunikasi bisa nggak sih gitu? Apa? Kayak Omongan bisik-bisik, kencang dikit, Bang. bisik-bisik sama aku. Di Bang Jamal sebenarnya bisik-bisik. Nih di belakang butuh aja mau aku ajak komunikasi boleh nggak sih gitu? Oh gitu. Kata dia. Butuh hijaunya mau diajak komunikasi sama Iya. Jamal. Boleh nggak sih? Boleh, silakan aja gitu. Terus dia ngomong kalau mau aku tarik gimana gitu. Boleh silahkan. Jambak bukan apa gimana tariknya tuh? Ditarik energinya bukan Oh, dicabut. energinya. Dia tuh nggak punya rem gimana. Oh iya, maaf lupa. Terus Terus tiba-tiba waktu aku lagi jelasin tiba-tiba langsung oleh gitu plok gitu dari Aduh, langsung ke belakang ya, Bang. oh. Ya lu nggak kena kepala sih. Naon Next time kalau misalnya naon. kesurupan lagi ya harus disediain tikar itu. ya itu mah bukan kesurupan namanya karate. Boxing aja. Terus tiba-tiba dia ngomong, kamu siapa? Kamu siapa? Iya bener ya? Iya bang, iya oke. Dia si Jamal itu yang kerasukan itu langsung ngeliat ke saya sih, langsung ngotot. Ini Jamal masih aktif. Dia Membawa aura-aura Mas. mencekam. Masih ini. Oh, lu lagi dengerin. Enggak. Ya, Oh, masih aktif. Oke, lanjut. Nah habis itu tiba-tiba Tiba-tiba. Tuh tanya itu, assalamualaikum host. Jawab yuk. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini? Ayo back to topic guys. Jam sudut napit. Oke, salam kenal. Oke, jadi tiba-tiba dia langsung memberontak. Kita semua kelabakan di situ. Kita semua kelabakan. Sampai kru juga ikut nenangin. Tapi bisa dibilang energi terlalu besar. Akhirnya kita manggil guru. Dan sama guru juga sempet ada adu energi ya Om ya. Jadi sempet guru pun juga sempat terguling. Dan akhirnya si Bang Jamal kembali sadar. Iya betul. Saya lucunya pas terakhir Bang Jamal itu keluar sosok Buto Hijau itu, dia tuh kayak orang celeng Bang. Tahu nggak sih stiker monyet yang celeng? Ada cuplikan ada video. Gue lagi bingung nih, stiker monyet celeng gimana nih? Kan ketawa doang. Maksudnya Si kenapa? Mas,
Dikata monyet mas, celeng kayak gitu. Sahabat pasti tahu nanti ada Ini cuplikannya di video. Lu belum lihat mukanya Mas Jamal tuh gimana tuh celeng tuh gimana tuh itu ya Allah. Reaksi monyet celeng. Udah monyet Oke, celeng nanti lagi. biar diedit sama editor pas kita ngomong monyet celeng mau nanti ya. Oke siap. Editor. Ntar di itu dikirimin. Gimana sih? Yang akhirnya ke atas gitu tuh. Ini kejang. Yang kejang. Enggak, yang Jamal surupan nih, selesai surupan kan dikeluarin tuh. Ada video cuplikannya pasti ada nanti. Coba. Oke. Share nanti Mas ya. Maaf nih sebelumnya bukan saya ngomong ya. Saudara host Andri. Apaan sih monyet celeng? Dicari lagi. Boleh. Belum tahu tuh. Celeng. Mana? Oh itu emot. Iya. Oh iya. Mungkin kasih tahu kali bisa tuh. Tapi ini monyet, bukan celeng. Monyet Monyet lagi lagi celeng. celeng. Oh, menurut dia monyet gitu kali itu. Empik. Ini kejang itu loh. Mediumisasi lagi, Bang. Apa? Mediumisasi lagi, Bang. Al Hadi, assalamualaikum, waalaikumsalam, Mediumisasi itu apa? warahmatullahi wabarakatuh. Itu nggak ada yang komen situ. Gak ada. Nggak ada Ini kok. kan- Banyak kan itu mulu. Mediumisasi itu apa? Mediasi kayak itu kesurupan ya. bukan mediasi gitu. Mediumisasi Cuma itu- dia selalu ditambahin lagi. Bukan begitu Abang Dapur Mama Iyal? Mediumisasi. Oh, medium. Oke, siap. Tahu. Apa? Hah? Apa? Dijetom. Aduh, kelipan gua kan. Ini maksudnya mediumisasi itu apa? Surupan bilang Mediasi kali. Mediasi. Waalaikumsalam, Bang. Oke, siap. Alhamdulillah, Bang DJ. Amin DJ. Ada aja nih. tuh Meditasi. Oh, meditasi. Mediumisasi apaan? Saya tuh well done. Medium itu sirloin steak. Oke. Nggak cuma sirloin dong, tenderloin mah ada. Oke, lanjut. lanjut Tuh, setelah banyak tipenya tuh yang apa tuh gaji Udah lanjut. strong boy. Kal Bang Al Hadi. Aduh. Ini teman-teman itu semua apa nanti? Ya teman-teman penggemar juga termasuk dari Pak Biban warahmatullahi sahabat lah ya. Sahabat. Oke. Ay Hadi. Mungkin nanti di antara kalian ini ada yang beruntung bisa ikut kita penelusuran di konten-konten selanjutnya atau berikutnya. Gimana? Bener gak? Betul, Tawa betul. mulu dan Ya kan? Tawa mulu. Udah, bentar, kencing. Ya, tadi kita nahan, Mas. Ayo Kak, durasi Kak. Oke, dilanjut Iya. untuk penelusuran yang Jamal challenge itu ya dilanjut sama Bang Freddy. Coba tanyakan. Mediumisasi itu maksud gue ke dalam tubuh, Mas. Oke, maaf. Kita gaptek. Oke, siap. Emang iya? Nanti biar Namanya mediumisasi. praktisi kita Viola nih tuh yang bisa masukin itu makhluk ke dalam tubuh seperti yang udah. Oke, siap. Mediator. Sebagai mediator kita nanti biar dia nih pawangnya. Kalau kita kebagian puyengnya aja nanti kalau dia masuk. Lanjut. Lanjut untuk Bang Freddy. Bang Freddy Ya, lanjut. dapat gangguan juga. Bisa jelaskan nggak sih? Kameramen Oke. tidak selalu selamat. Benar. Oke, nih pemirsa, ini kameramen kita katanya pernah dapat gangguan goib pada waktu beliau ini tidak sengaja melintas atau mengkamerakan kedua host kita ini. Iya. Oke, siap, kita siap. Ketubrak. pengen tahu nih pengalaman gimana? Silakan. Itu kamera belakang nggak bisa. 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 Ya itu Lebih kanan apa? dong, lebih kanan. Gitu. Itu sejak apa yang setelah kejadian Jamal kerasukan itu saya Itu merasa ada berbeluber. yang menarik di belakang itu. Barunya meluber tuh. Saya balik arah ke belakang ternyata sosok pocong gitu. Pocongnya, Oh, berarti pocong itu yang pocongnya ganggu. jahil. Pocong jahil itu narik-narik. Di akhir itu ya, di akhir video ada. Di akhir durasinya di akhir-akhir lah. Air itu. Ya udah saya lagi diam di utik
Ya saya hajar sekalian. Berarti Abang Bre ini termasuk emosi ya? Maksudnya melawan si pocong itu. Itu dari bawah udah mengganggu dia. Dari lantai 3 tuh udah Iya. mengganggu. Dari lantai 3 tuh udah mengganggu. Jadi Kita masih sabar, ya. konsen ya? Nggak konsen, nggak fokus gara-gara dia. Udah di atas, dia narik saya, udah hajar. apa ya? Kameramen kita bukan tukang tembak, Bang. Benar. Iya. Yang artinya Ya, beliau punya kemampuan juga, gitu kan, untuk menjadi seorang Ultraman. Ultraman. Apa namanya? Buat setidaknya nggak kosongan lah ya. alhamdulillah. Aku juga manusia. Iya, aku juga lah. Oke, dilanjut. Ntar dulu. Setelah itu yang dirasakan sama kameramen kita tuh apa? Setelah tarik-tarikan tuh, Udah tarik aja. badan biasa aja, normal. Biasa aja. Alhamdulillah kalau gitu. Biasa aja. Oke, siap. Kan Lanjut. ditarik. Tarik, soalnya kita kena layangan. Tarik. Dia iya bener mundur ke belakang kok. Mundur ke belakang waktu kita lagi nge-review kuntilanak merah. Waktu kita lagi nge-review Sebenarnya- kuntilanak merah, dia ditarik ke belakang. Kuntil anak merah itu sosok perempuan atau laki-laki sih? Perempuan. Soalnya banyak ada juga yang kita dengar gitu kan, kalau kita suka nonton kayak film mistis itu kan ada juga yang bilang itu bapaknya kuntilanak. Nah mungkin ada penonton atau pemirsa atau sahabat dari paguyuban warawiri itu yang kepo atau pengen tahu kuntilanak merah itu sebenarnya sosoknya itu apa gitu kan, dan perbedaannya itu dari kuntilanak putih apa? Iya ya benar ya. Apa tuh? Oh, sebenarnya setahu aku ya, dari yang aku tahu, ya cemiu ya. Tertawa dia. Cemiu. Apa sih itu? Correct me if I'm wrong. Oh, I know. Oke. You understand me? Nah, jadi Aku yes. jadi kuntilanak putih sama kuntilanak merah itu beda banget. Banget. Kuntilanak putih itu cenderung kalau di dunia kita tuh lebih ke enggak terlalu jahil. Atau jahit. Cuma dia ketawa doang kali ya. Iya. Bisa. Bisa. Ini malam ini tengah malam loh, Anda ketawa. Terus tiba-tiba nongol beneran gimana? Tadi ada yang rasukin kayak gitu. Nah, kalau kuntilanak merah sendiri itu lebih cenderung jahil, juga jahat banget. Enggak ketawa dia. Enggak. Kalau kuntilanak putih itu ukurannya untuk gadis-gadis di bawah 10 tahun lah. Tante, kun merah dari apa sih, power juga lebih besar dari yang Iya, Nah, benar. ini benar lagi dijelasin kan ini. Iya, Lebih ganas. lebih ganas. Ya lebih ganas kuntilanak merah ketimbang kuntilanak putih, gitu kan? Nah. Kuntilanak merah kalau udah ngusilin orang tuh nggak main-main. Nggak main-main. Bagus. Dari segi energi juga lebih ganas kuntilanak merah. Betul. Tuh. Kenapa warnanya merah? Kenapa? Ya itu tahu. Kesiram sepuhan kali. Kayak ayam SD. Coba nanti kita tanya produser kenapa kuntilanak warnanya merah. Iya. Karena memang udah takdirnya. saya bertanya-tanya itu. Iya kan makanya ini kan pertanyaan. Nanti dikulik kalau semisal aku kemasukan kuntilanak merah, tanya kenapa kamu merah? Iya, makanya saya nanya nih, mungkin Tapi- bagi pemirsa yang belum tahu makanya Mukanya kita merah tanya. juga nggak sih? Enggak, Rambutnya hitam, merah. cuman bajunya aja merah. Bajunya merah. Bajunya merah. Muka tetap putih ya? Biasa. Tuh, tante. Tanteku juga bisa disuruh. Nah, bisa. Bisa Pun bisa juga disuruh. untuk jadi orang juga. Jahilin maksudnya. Bisa. Maksudnya kayak kita suruh bagi orang yang punya kayak indah-indah lebih lah gitu, kayak Viola kan punya indah lebih, mungkin dia bisa untuk ngejailin orang gitu. Tidak disarankan, tapi bisa. Nggak sarankan. Tidak disarankan tapi bisa. Kasihan Tuh, orangnya. Buat dapur Mama Iyat, sebenarnya semua makhluk bisa untuk ngejailin orang, tapi nggak disarankan. Janganlah kita bermain-main sama makhluk Iya. gitu. Karena kalau kita udah bermain sama makhluk,
ya kan? Ketika kita itu makhluk udah demen sama kita nggak bisa ngeluarin lagi. Wassalam. Itu aja sih intinya. Yang penting kita cuma hanya penelusuran di sini, bukannya buat kayak ngejalin orang, kayak buat iseng sama orang, hanya buat apa ya kita bilang konten aja lah, nyari tahu. Tante kun merah itu efek dari kenaikan energi dari tante kun putih. Maksudnya gimana nih? Jadi apa ya, kalau bisa dibilang itu simbolisnya manusia kan punya emosi. Tuh, kalau di kitanya? Iya, kan di manusia itu kan ada berbagai macam emosi ya, mulai dari marah, ya mulai dari emosi marah, terus emosi sedih dan segala macam. Tabiat lah ya. Dan aku juga kurang paham ya kenapa Kunti itu bisa merah dan juga putih, karena emang aku belum begitu mendalami, bukan mendalami tapi lebih untuk mengulik tentang kuntilanak merah dan juga kuntilanak putih ini. Oke, kemungkinan waktu sudah menjelang mau Gak ada. Nothing. What is this? Ya. Sudah hampir jam 1:30 malam. Dari cerita penelusuran di lantai 1 sampai lantai 4 mungkin sudah cukup ya. Udah banyak juga yang dikuak. Betul. Kira-kira ada tambahan nggak? Walaupun kita nggak ngikut, setidaknya oh seperti itu loh gitu. Cuma kita penasaran aja pengen lihat gedungnya tuh seperti apa. Cuma nggak apa-apa lah. Next berikutnya kita terus ikut. Iya, untuk teman-teman semua di sini ada tambahan lagi nggak? Wow, sampai jam 2 Mas buat temenin makan malam. Iya, ntar di TikTok ya. Kalau untuk di YouTube kita sudah skip sampai di sini. Makanya jangan lupa tetap layarnya biar semakin semangat. Udah loyo Jangan khas lupa kita. kirimin gift kopi ya biar semakin strong. Sama Harimau. dengan namanya Girl Strong Boy. Gila Mas. Nah, kalau untuk aku sih sebenarnya apa ya? Kita di sini itu untuk berbagi cerita sih. Dari sini tuh tujuan kita untuk penelusuran itu kan kita sembari menguak cerita, Betul. menguak kejadian masa lalu. Betul. Kita juga ingin berbagi juga ke sahabat-sahabat mengenai apa sih, dan mereka itu tuh kenapa gitu loh, kok bisa seperti itu. Dari sini pun juga kita nggak ada nyampe ya, nggak semua makhluk kita kasih tahu dia kenapa dia begini ya kan, karena ada suatu unsur yang nggak diperbolehkan untuk kita ungkapin Sensor, gitu. sensor Dan kita no. pun juga nggak ada buat nantang-nantang makhluk tersebut, nggak ada Nggak, ya kan, kita nggak ada makanya buat iya nantang-nantang, nggak ada. gitu. Makanya kemarin waktu si Om Brady dia bilang mau memusnahkan si malu pocong, enggak. Kita di sana baik-baik, keluar baik-baik, datang juga baik-baik. Kita walaupun dia mengusik, tapi setidaknya janganlah kita kembali mengusik. Betul. Karena kita di sana tuh sebagai apa? Sebagai tamu, Betul. sebagai orang asing. Betul. Gimana Jadi tuh? sebenarnya Dari kalau dapur mama tuh. apa? Yang positifnya dikit aja bang, ceritain dari tempat penelusurannya. Gimana, mau tambahin lagi nggak? Mau ceritain dikit positifnya apa kira-kira? Boleh dikit aja. Apa? Untuk penelusuran. Yang kemarin di gedung biru, mungkin di lantai 1 ke lantai 4 itu sisi positifnya itu apa? Sisi positifnya, Mungkin yang lebih tahu. kalau untuk Dari aku, karena aku lebih ternyuh sama cerita si Apa? Tuh. ternyuh. Dia nggak mampu sampai lantai 4, tapi tim orang bisa. Emang Sensor, editor sensor, tit gitu ya. Tit. No. makhluk positifnya dari goibnya. Makhluk positif dari goib. Pokoknya ada salah satu nggak mampu sampai lantai 4, tapi tim warawiri-wara bisa, emang beda. Walau alam bisawab. Beda dari yang lain. Tuh. Intinya Oh, kita ini nggak nantangin, kita cuma hanya penelusuran doang, dan kita cuma pengen tahu apa yang ada di sana. Walaupun dia makhluk itu nggak ngasih tahu, kita pun nggak memaksa untuk pengen tahu.
Gitu. Setidaknya mungkin ada makhluk yang itu mau masukin dari salah satu tubuh host kita nih, atau sahabat-sahabat kita. Kalau emang dia mau memberitahu, ya tafadhol, nggak masalah, silakan gitu. Betul ngomong. Oh iya, maaf. Ya kan? Kalau- Tapi balik lagi kita pun nggak menantang, cuma pengen tahu aja kok dan mengulik. Lihat Nanti gitu di mana aja. lagi mas selain TikTok? Nggak ada, cuma di TikTok aja. Nah, jadi apa ya untuk ambil sisi positifnya dari cerita si Ade, si Gemoy, banyak yang harus diambil dari situ. Jangan serakah sama harta. Oh. Bener, harta tuh nggak dibawa mati dan kita semua tuh perlu harta, tapi jangan serakah sampai melibatkan dunia hitam, dunia pesugihan. Betul. Karena sebenarnya tuh kasihan banget si adik kemarin ya. Al Hadi, cara melihat goib gimana bang? Mohon penjelasannya, saya orang awam. Oh, kita membuka sesi Q&A ya? Jangan cuma. Next ya. Gimana caranya? Enggak. Itu kalau buat melihat cara goib itu, jujur itu turunan. Dan kalau mau belajar pun juga cari guru yang bisa dipercaya, yang benar-benar bisa ngebalikin penglihatan kita. Ada prosesnya. Ah, itu pun Nggak semua segampang. instan. Mm. Kalaupun mau belajar orang awam, nggak seinstan langsung bisa melihat. Nggak, Iya. semua butuh proses. Semua proses itu pasti menyakitkan. Betul. Yang penting batinnya dikelola aja di maksudnya. Yang penting kalau siap terjun ke dunia seperti ini harus siap mental, fisik, dan juga Tingkatkan batin. lagi badannya ya, diperbanyak Ya. lagi Mm-mm. sholawatnya. Intinya jangan sampai kepengen banget ngeliat makhluk kayak gitu. Intinya sih itu Cara doang. mengetahui bahwa ada kodam di diri sendiri. Nah, ini kita jadi buka buat ini yang nanti. Ya, Oke, selingan. Maaf ya, bukannya kita nggak mau jawab. Stop diawali dari lebih memperbaiki. Step by step. Buset. Step by step diawali dari lebih memperbaiki sesuatu yang dulu, benar. Betul, tuh baca step by step diawali dari lebih memperbaiki sholatnya dulu. Nah, karena itu wajib. Betul, itu betul banget. Ya apa ya, kalau Tapi kita pun lebih juga nggak bilang Mm-mm. ini tadi gua habis sholat ini enggak loh. Enggak. Karena kita hablum minannas dan hablum minallah. kalau untuk lebih Allah, gitu. ya lebih generalnya diperbaiki ibadahnya dulu, dipersiapkan mental. Karena terjun ke dunia seperti ini tuh kalau nggak siap mental, Butuh mental. Mm-mm. Oke. Oke, kayaknya waktunya udah cukup malam juga nih, udah Iya. jam 1:30 juga. Jam berapa nih? Oh iya, jam boleh kurang bulu. Oke, Untuk teman-teman semua ada yang ingin disampaikan lagi nggak untuk penonton di rumah? Enggak. Insya Allah enggak. Mungkin tunggu tayangan berikutnya, ya kan? Nah, dan podcast berikutnya juga. Nah, maaf banget buat saya pribadi nggak bisa ikut di acara konten di Gedung Biru. Ya, Ya. untuk Bang Freddy ada tambahan? Nggak ada. Nggak ada. Lanjut. nggak ada. Oke, langsung kita tutup. Dan kalau mungkin di TikTok masih ingin tanya-tanya boleh, tapi nanti dulu ya. Nanti kita bakal jawab kok. Iya. Oke, Kita tutup acara karena dulu semua lah ya. sudah dikulik semua, sudah diceritakan semua. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk penonton di rumah, sahabat Paguyuban Warak-Warak. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Tetap di channel Paguyuban Warawiri Warak. Cuak.